Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Albana. Jadi, dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi ekonomi, yaitu tentang akuntansi, yang dimana itu tentang penggolongan akun dan juga tentang aturan debit, kredit, dan juga saldo normal pada akun-akun tersebut. Oke, jadi langsung saja kita mulai videonya. Baiklah, seperti yang dapat Anda lihat pada gambar di samping saya ini. Nah, jadi kita akan mulai tentang penggolongan akun terlebih dahulu. Nah, jadi secara umum akun itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya akun real, yaitu akun yang termasuk di dalam neraca akuntansi itu. Nah, sedangkan ada yang namanya akun nominal, yaitu akun yang ditulis di dalam pencatatan laba dan juga rugi sebuah perusahaan. Nah, lalu akun real ini terbagi menjadi tiga lagi, yaitu ada yang namanya harta, lalu ada yang namanya hutang atau kewajiban, dan lalu yang ketiga ada yang namanya modal. Sedangkan akun nominal itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya pendapatan dan juga beban. Nah, harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan juga beban itu sering disebut dalam akuntansi sebagai 5 akun utama. Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya apa fungsi dari penggolongan akun tersebut? Nah, jadi penggolongan akun itu salah satu fungsinya adalah untuk memudahkan dalam pencatatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi di dalam pencatatan akuntansi itu akun-akun yang ditulis itu ditulis dalam bentuk kode atau juga penomoran. Nah, jadi saya akan sekilas membahas tentang cara penomoran tersebut. Nah, jadi kita mulai dari 5 akun utama tadi, kita beri nomor secara urutan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di cabangnya, kan 5 akun utama tadi memiliki cabangnya masing-masing. Nah, di cabangnya masing-masing itu kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya secara berurutan juga. Nah, lalu jika ada cabang lagi, kita beri lagi nomor berurutan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jadi misal contohnya itu kan ada hutang bank. Nah, jadi hutang bank itu kan ada di kewajiban hutang, lalu ada di hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang kan itu ada di nomor 2, akan ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Nah, jadi itu nomor 2. Lalu ke cabangnya lagi ada hutang bank. Nah, hutang bank ini kan ada di nomor 1 ya. Nah, jadi kode atau penomoran untuk hutang bank ini, nah, 3, 2, 1. Nah, jadi 3 untuk hutang, 2 untuk hutang jangka panjang, dan satunya ini ada hutang bank. Nah, akan tapi dapat kita lihat ini di pada harta tidak lancar. Nah, kan misalnya ada contohnya hak hak cipta atau hak paten. Nah, kan itu kan dimulai dari harta 1, lalu ada ke harta tidak lancar yaitu 2, lalu ada yang cabangnya lagi itu ada harta tetap tidak berwujud. Nah, lalu baru ada yang namanya hak cipta atau hak paten. Nah, jadi kan harta itu kan tadi 1, lalu ini harta tidak lancar itu kedua, lalu harta tetap tidak berwujud itu cabang nomor ketiga, dan hak cipta atau hak paten itu nomor keempat. Nah, jadi itu kan ada 4 nomor, sedangkan pada hutang tadi cuma 3 nomor. Nah, jadi biasanya itu harus sama-sama 3 nomor itu biar setara. Nah, jadi untuk penyetaraan saya sedikit memodifikasi pada bagian di samping saya ini menjadi seperti ini. Nah, jadi harta itu saya bagi menjadi 3, dan juga itu dimodalkan itu dia langsung bercabang 2 dan tidak memiliki cabang lagi, hanya memiliki 2 penomoran. Jadi di tengah-tengah saya tambahkan itu nomor
imajinatif atau nomor pelengkap, biar nomorannya atau pengkodannya itu sama-sama 3 angka. Oke, cukup tentang penjelasan penomoran. Nah, jadi kita lanjut lagi tentang penggolongan akun. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, jadi ada yang namanya 5 akun utama kan tadi. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang harta. Nah, jadi harta ini dibagi menjadi 3, yaitu ada yang namanya harta lancar atau dalam pengertiannya itu harta yang nilainya itu diharapkan untuk cepat berubah. Nah, sedangkan harta tidak lancar itu kebalikannya, yang nilainya itu sulit untuk berubah atau dalam jangka waktu yang lama itu nilainya berubah. Nah, lalu yang ketiga ada harta yang tidak berwujud, ya seperti namanya, tidak berwujud, tidak memiliki bentuk fisik. Akan tetapi biasanya kepemilikan harta tersebut dibuktikan dengan sebuah surat. Nah, adapun contoh-contohnya untuk harta lancar misalnya, ada contohnya itu kas, ada surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, perlengkapan, dan juga ada yang namanya beban yang dibayar di muka. Nah, sedangkan untuk harta tidak lancar itu contohnya ada tanah, gedung, kendaraan, perlengkapan, dan juga sebagainya. Lalu yang ketiga tadi, harta yang ketiga tadi adalah harta tidak berwujud. Itu contohnya ada hak cipta, hak paten, merek dagang, goodwill, dan juga franchise. Oke, cukup tentang harta, jadi kita lanjut ke hutang atau kewajiban. Nah, hutang ini terbagi menjadi 2. Itu ada hutang jangka pendek yang dimana itu adalah hutang yang dimana kita harus membayar hutang tersebut dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, sedangkan ada yang juga yang namanya hutang jangka panjang. Nah, yang dimana itu kebalikan dari hutang jangka pendek tadi. Jadi hutang jangka panjang itu tenggat waktunya itu lama. Jadi kita boleh membayarnya lebih dari 1 tahun. Oke, adapun contohnya yaitu ada hutang jangka pendek tadi. Contohnya ada hutang usaha, ada hutang gaji, ada hutang wesel, ada hutang bunga, dan juga ada pendapatan sewa dibayar di muka. Nah, sedangkan untuk hutang jangka panjang tadi, contohnya itu ada hutang bank, hutang obligasi, dan juga ada hutang hipotek. Nah, oke, kita lanjut ke modal. Nah, jadi modal ini kan langsung terbagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya modal sendiri, yang dimana kita itu menyetorkan uang pribadi kita kepada perusahaan untuk dijadikan sebuah modal. Nah, sedangkan ada juga yang namanya price, yaitu kebalikannya, di mana modal perusahaan itu kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita gunakan sebagai uang pribadi kita. Nah, jadi modal perusahaan tersebut berkurang. Oke, lalu kita ada juga yang namanya pendapatan. Nah, jadi pendapatan ini ada yang di dalam usaha dan juga ada yang di luar usaha. Nah, yang di dalam usaha ini ya pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan produksi mereka itu. Nah, jadi kan perusahaan itu biasanya melakukan transaksi jual beli barang. Nah, pendapatan dari hasil jual beli barang itu merupakan salah satu contoh pendapatan yang di dalam usaha. Nah, sedangkan untuk di luar itu ada contohnya dari pendapatan bunga di bank. Itu kan saat kita menabung kan kita mendapatkan bunga atau bonus dari bank. Nah, lalu ada juga yang namanya penjualan harta tetap, ya penjualan harta tetap pribadi kita. Nah, kan harta pribadi kita itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Nah, jadi kalau kita mendapatkan keuntungan dari penjualan harta pribadi kita itu dan dimasukkan ke kas perusahaan, itu termasuk pendapatan di luar usaha. Dan juga ada yang namanya pendapatan komisi, yaitu kerjasama antar perusahaan mungkin, atau ada kerjasama dagang. Nah, kita akan mendapatkan komisi kan itu. Oke, lalu kita akan lanjut ke beban. Nah, jadi beban ini sama seperti pendapatan tadi, ada yang di dalam usaha dan juga ada yang di luar usaha. Nah, di dalam usaha ini ya tentu saja beban yang berkaitan
tentang hal-hal yang ikut untuk membantu proses produksinya. Seperti ada namanya beban gaji, ada beban listrik, ada beban air, ada beban telepon, dan juga beban-beban yang berkaitan tentang produksi barang atau jasa perusahaan tersebut. Nah, lalu untuk yang di luar usaha itu ada yang namanya pendapatan bunga. Beban bunga. Nah, jadi saat kita menabung di bank itu kita juga mendapatkan beban dari bank. Jadi kita mendapatkan, maksud saya itu tabungan kita itu akan dikurangi beberapa persen itu kan dari bank itu sebagai bunga. Nah, oke. Cukup tentang penggolongan akun. Nah, lalu kita akan lanjut tentang aturan debit, kredit, dan juga saldo normal pada akun tersebut. Nah, jadi seperti yang kita tahu tadi kan kita memiliki 5 akun utama, yaitu ada harta, hutang, modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, pada tabel di samping saya ini merupakan tabel contoh aturan debit, kredit, dan juga saldo normal. Nah, ini kan di tabel ini ada 7, sedangkan kita tadi hanya memiliki 5 akun utama. Nah, di sini dapat kita lihat ada yang namanya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, sebenarnya itu termasuk ke harta. Akan tetapi itu aturannya bertentangan dengan harta. Akumulasi penyusutan itu berarti nilai peralatan itu berkurang, sedangkan untuk harta kan biasanya itu bertambah. Jadi itu bertentangan itu sifatnya. Nah, lalu ada juga yang namanya prive. Nah, prive ini kan tadi merupakan bagian dari modal. Nah, kan karena sistemnya itu berbeda, modal itu kan menambah modal perusahaan, sedangkan prive itu mengurangi modal perusahaan. Nah, jadi itu sifatnya itu bertentangan. Oke, kita lanjut saja tentang aturannya tadi ya. Nah, jadi kan tadi ada 5 akun utama, ada harta, kewajiban atau hutang, ada modal, ada pendapatan, dan juga beban. Nah, harta dan beban ini memiliki karakteristik yang sama itu. Jadi harta dan juga beban ini sama-sama bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sedangkan 3 akun sisanya ini yaitu ada hutang, ada modal, dan juga pendapatan, itu sifatnya itu bertambah di kredit dan juga berkurang di debit. Nah, sedangkan untuk akumulasi penyusutan peralatan itu tinggal kita oposisinya dari harta, yaitu bertambah di kredit dan juga berkurang di debit. Begitu juga dengan prive, yaitu yang bertentangan dengan modal. Nah, jadi prive itu bertambah di debit dan juga berkurang di kredit. Nah, sedangkan untuk saldo normal saldo normal itu pengertiannya adalah saldo di mana pada saat kondisi normal. Nah, kan harta itu normalnya bertambah. Nah, jadi saldo normalnya itu pada saat dia debit untuk harta. Nah, begitu juga dengan beban, kan tadi prinsip kerjanya itu sama. Sedangkan untuk 3 akun lainnya itu tadi ada hutang, modal, dan juga pendapatan. Nah, ketiga akun tersebut kan biasanya bertambah di kredit. Nah, kan biasanya bertambah setiap akun tersebut. Nah, jadi saldo normalnya itu berada di kredit. Nah, begitu juga dengan akumulasi penyusutan peralatan dan juga prive. Akumulasi penyusutan peralatan itu saldo normalnya itu ada di kredit, dan juga prive itu saldo normalnya ada di debit. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa saldo normal itu mengikuti tempat di mana akun tersebut bertambah. Kalau akun tersebut bertambah di debit, berarti saldo normalnya itu di debit. Sedangkan kalau bertambahnya di kredit, saldo normalnya itu berarti kredit. Nah, oke. Sekian penjelasan dari saya.
saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manamen, the best.